Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas apa sih pentingnya audit internal dalam perusahaan. Audit internal adalah cara untuk menilai laporan keuangan perusahaan dan operasional perusahaan secara independen. Audit internal digunakan sebagai controlling untuk mengarahkan perusahaan menuju tujuan yang telah disepakati. Informasi yang diperoleh dari audit internal digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menjamin perusahaan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, juga dapat membantu manajemen dengan memberikan saran dan rekomendasi dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perkembangan audit internal. Yang pertama, evolusi dan sejarah perkembangan internal audit. Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Pada awalnya, audit internal berfungsi sebagai adik dari profesi auditor eksternal, dengan pusat perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. Namun, saat ini audit internal telah memisahkan diri menjadi disiplin ilmu yang berbeda dengan pusat perhatian yang lebih luas. Audit internal modern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko, dan tata kelola atau governance perusahaan publik maupun privat. Selanjutnya, audit internal di abad-abad permulaan. Sejarah audit internal menunjukkan bahwa profesi ini telah berkembang secara sistematik mengikuti perubahan yang terjadi di dunia usaha. Ilmu dan profesi audit internal telah dikenal pada 3.500 tahun sebelum Masehi. Catatan sejarah mengenai peradaban Mesopotamia menunjukkan adanya tanda-tanda kecil yang dibuat di samping angka-angka transaksi-transaksi keuangan. Tanda-tanda seperti titik, tanda silang, dan tanda U yang ada pada saat itu merupakan potret dari sistem verifikasi yang telah dijalankan. Seseorang menyiapkan laporan transaksi, orang lain akan memverifikasi atau memeriksa laporan tersebut. Kontrol internal, sistem verifikasi, dan konsep pembagian tugas kemungkinan telah dilakukan pada masa-masa itu. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Mesir, Cina, Persia, dan Yahudi pada abad-abad permulaan juga menerapkan sistem yang sama. Selanjutnya, audit internal di abad-abad pertengahan. Pada abad ke-13, dimulai pencatatan keuangan melalui sistem pembukuan berpasangan atau double entry, yaitu setiap transaksi dicatat pada sisi debit dan kredit. Sistem ini memudahkan mengawasi arus kas masuk dan kas keluar sehingga seorang auditor mudah untuk memeriksa keuangan perusahaan maupun keuangan negara. Audit internal di masa revolusi industri. Dimulai ketika terjadi revolusi industri di Inggris, di mana perusahaan-perusahaan mulai memperkerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya melalui jurnal maupun laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya sebagai bahan bukti. Selanjutnya, audit internal di tahun-tahun belakangan ini. Orang-orang kaya yang ada di Inggris mulai berinvestasi ke lintas negara seperti Amerika Serikat, dan mereka menginginkan verifikasi keuangan secara independen atas investasinya melalui auditor-auditor dari Inggris dengan memakai metode dan prosedur audit yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait.
Yang terakhir yaitu pencapaian identitas diri auditor internal. Selama beberapa tahun, auditor eksternal terus memberikan pengaruh terhadap perkembangan audit internal. Audit internal modern mulai muncul pada tahun 1941 ketika Ikatan Auditor Internal, Institute of Internal Auditor atau IIA dibentuk. Sejak saat itu, para auditor internal memperluas ruang lingkup audit untuk menilai semua aspek yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Sejak saat itu, profesi auditor internal menjadi setara dengan auditor eksternal. Lalu, apa sih perbedaan antara audit internal dan audit eksternal? Perbedaan auditor internal dengan audit eksternal diantaranya yang pertama, dilihat dari tujuan audit. Tujuan audit internal yaitu melakukan penilaian secara independen atas aktivitas operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Sedangkan auditor eksternal tujuannya yaitu memberi pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu organisasi. Dalam segi pengguna laporan, audit internal perusahaan yaitu direksi dan manajemen. Dalam auditor eksternal, pengguna laporan yaitu pihak ketiga seperti para pemegang saham atau calon investor. Yang ketiga, dalam segi orientasi. Dalam auditor internal, masalah operasional masa lalu, sekarang, dan yang akan datang dengan melakukan perbaikan agar lebih baik di masa mendatang. Pada auditor eksternal, melihat catatan keuangan yang terjadi pada periode lalu atau historical. Dalam segi kualifikasi, auditor internal berbagai disiplin ilmu dapat menjadi anggota internal audit. Sedangkan pada auditor eksternal hanya sarjana akuntansi. Yang terakhir yaitu timing. Timing dalam kegiatan audit internal dilakukan berkesinambungan, sedangkan auditor eksternal bersifat periodik, biasanya tahunan.